Aceh Barat ini memang masih banyak sekali warga yang membutuhkan keperluan terkait dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan memang tempat saya berdiri saat ini adalah di salah satu pos pengungsian yang dimana ratusan warga saat ini masih mengungsi di posko ini, yaitu di Masjid Istiqomah di Pidijaya ini. Dan terkait dengan aksi atau terkait dengan pengungsian yang ada di sini, memang banyak sekali kebutuhan yang mereka inginkan, mulai dari perlengkapan bayi, selimut maupun makanan dan yang hal lainnya. Dan memang berdasarkan data yang kami terima juga saat ini korban meninggal 100 orang, yang dimana juga ribuan, hampir mencapai angka 20.000 warga yang mengungsi disebar di beberapa titik yang ada di Kabupaten Pidijaya dan sekitarnya. Selain itu juga akibat dari gempa yang berkekuatan 6,5 skala Richter juga mengguncangkan atau merobohkan beberapa bangunan yang ada di Kabupaten Pidijaya ini. Dan hingga saat ini pun tim evakuasi masih terus melakukan proses evakuasi di beberapa titik yang memang dianggap masih terdapat korban jiwa di dalamnya. Dan tempat saya berdiri saat ini memang di salah satu pos pengungsian, di mana saat ini tengah ada atau hadir Ibu Khofifah yang merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia, yang saat ini sedang berinteraksi dengan ratusan warga, terutama untuk anak kecil, yang dimana juga telah ada posko tim reaksi cepat, yang memang posko ini diperuntukkan untuk menstabilkan rasa trauma, terutama untuk anak-anak yang menjadi korban pasca gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang ada di Kabupaten Pidijaya ini. Dan bisa Anda lihat juga Pratiwi dan pemirsa, di belakang saya ini merupakan suasana di mana saat ini Ibu Khofifah, yakni Menteri Sosial Republik Indonesia, sedang berinteraksi dengan beberapa warga. Dan saya akan sedikit untuk berinteraksi dengan Ibu Khofifah, yang dimana memang saat ini banyak sekali. Nah, bisa Anda lihat juga pemirsa, Pratiwi dan pemirsa, di mana ratusan warga yang ada khususnya untuk anak-anak sangat berantusias sekali untuk bersalaman dengan Menteri Republik Indonesia, yaitu Menteri Sosial. Assalamualaikum Ibu Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat kan ini antusias masyarakat dengan kedatangan Ibu juga membantu. Bagaimana ini Bu? Enak. Iya, jadi ini adalah bagian dari trauma healing dan trauma counseling untuk anak-anak di tempat pengungsian. Ada kanselernya, ada tim psikososial terapinya. Kebetulan hari ini ada yang memberikan bantuan alat-alat sekolah, karena memang di sini harus disiapkan sekolah darurat hampir 250 anak-anak yang ada di tempat pengungsian ini. Oke. Memang mereka butuh sekolah darurat. Oke, membutuhkan sekolah darurat Ibu di beberapa titik. Nah, untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh ratusan warga atau bahkan ribuan warga yang ada di ini, seperti perlengkapan bayi dan lain-lainnya, ini bukan gimana nih Bu? Ya, kebetulan SOP di Kementerian Sosial memang ada kidswear, ada family kit, ada makanan bayi, makanan anak-anak. Ini menjadi satu kesatuan ketika kami mengelola tempat-tempat pengungsian. Jadi SOP-nya sudah seperti itu, tetapi pasti kita juga butuh support, dan terima kasih sangat banyak elemen masyarakat, para filantropi yang juga memberikan bantuannya, karena yang kami siapkan tentu jauh dari kebutuhan yang mereka perlukan pada saat mereka berada di tempat pengungsian ini. Ya. Bu, terkait dengan sekolah yang tadi Bu bilang juga tadi kan menarik sekali untuk dibahas nih Bu ya. Mekanisme seperti apa nih Bu nih? Iya, jadi kita kebetulan sudah mengirim tim dari Jakarta. Tim pertama psikososial terapi ini dipimpin Kak Seto, kemudian sekarang Kak Heni. Dan untuk sekolah darurat, tentu Dinas Pendidikan setempat menjadi penting untuk bisa ikut terlibat di dalam proses belajar mengajar di pengungsian ini. Ini kan 1 dari 21, 1 dari 7 yang dikoordinasikan Kementerian Sosial. Ya. Oke Bu. Nah Bu Nisa, ini merupakan ratusan warga atau anak-anak yang saat ini sedang sangat antusias dengan kehadiran Ibu Menteri Sosial, yang dimana memang dapat kami informasikan juga di tempat saya berdiri ini merupakan tim atau pos